Kami dari kelompok 7 dengan materi mengenai teori tektonik lempeng, orogenesa, dan vulkanisme dengan dosen pengampu Ibu Mary Herlina, SPD, MPD. Namun, sebelum memasuki materi, yuk berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Melita Tiarasari dengan NPM 2413034025. Di sini saya berperan sebagai moderator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliani Kartika Susandi dengan NPM 2413034086. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tektonik lempeng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Haramawati dengan NPM 2413034084. Saya yang akan membawakan materi orogenesa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Wirjati Merisya dengan NPM 2413034080. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vulkanisme. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Magdalena Tamba dengan nomor NPM 2413034024. Saya di sini membawakan materi mengenai alam. Halo semua, selamat datang di materi kami. Saat ini kita akan mengenali fenomena luar biasa yang membentuk bumi kita melalui tektonik lempeng, orogenesa, dan vulkanisme. Baiklah, mari kita mulai dengan Alia yang akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng. Terima kasih Lita. Sebenarnya apa sih teori tektonik lempeng itu? Teori tektonik lempeng adalah landasan pemahaman kita tentang geologi bumi. Teori ini menyatakan bahwa permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas mantel cair. Saat ini, terdapat 7 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Nazca. Pergerakan lempeng-lempeng ini disebabkan oleh arus konveksi dalam mantel bumi. Arus konveksi adalah gerakan fluida akibat perbedaan temperatur yang menyebabkan material di dalam bumi bergerak. Proses ini tidak hanya menciptakan fenomena geologis, tetapi juga mempengaruhi iklim dan kehidupan di permukaan. Wah, sangat menarik. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang interaksi antara lempengan-lempengan ini? Tentu saja, ada 3 jenis interaksi antara lempeng utama. Yang pertama, konvergen, di mana terdapat 2 lempeng yang saling bertabrakan. Salah satu lempeng dapat menyusup di bawah lempeng lainnya membentuk zona subduksi. Proses ini dapat menyebabkan gempa bumi yang kuat dan pembentukan pegunungan. Contohnya, pegunungan Andes terbentuk dari tabrakan antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Lalu yang kedua adalah divergen. Ketika kedua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, magma dari mantel naik untuk mengisi celah yang terbentuk. Proses ini membentuk gunung berapi bawah laut seperti yang terlihat di Mid-Atlantic Ridge yang merupakan daerah di mana lempeng-lempeng bergerak menjauh. Lalu yang ketiga adalah transform, di mana 2 lempeng bergerak sejajar satu sama lain. Pergerakan ini bisa menyebabkan gesekan yang mengakibatkan gempa bumi. Contoh terkenalnya adalah patahan San Andreas di California. Sebagai bagian dari alam, saya merasakan dampak dari interaksi ini. Ketika lempeng bergerak, saya bisa mengalami getaran yang mengguncang permukaan, yang kita sebut gempa bumi. Ini adalah cara bumi berkomunikasi dan mengungkapkan aktivitas di dalamnya. Sangat mendalam. Sekarang kita akan beralih ke Harum yang akan membahas tentang orogenesa. Terima kasih Lita. Baik, saat ini kita akan membahas apa itu orogenesa. Orogenesa adalah proses pembentukan pegunungan yang terjadi akibat interaksi antara lempeng-lempeng tektonik. Ketika 2 lempeng konvergen bertabrakan, kerak bumi tertekan dan terangkat, membentuk pegunungan yang megah. Proses ini juga dapat menciptakan lipatan dan patahan di kerak bumi. Betul sekali, pegunungan Himalaya adalah contoh terbaik dari orogenesa, terbentuk dari tabrakan antar lempeng India dan lempeng Eurasia. Himalaya tidak hanya memiliki ketinggian yang luar biasa, tetapi juga kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Selain itu, proses orogenesa juga menciptakan berbagai ekosistem di pegunungan. Berbagai jenis tanaman dan hewan telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim di area pegunungan, menciptakan ekosistem yang unik. Misalnya,
spesies yang hanya dapat ditemukan di ketinggian tertentu seperti beruang kutub dan elang. Ya, dan orogenesa tidak selalu terjadi dalam waktu singkat. Ini adalah proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Sebagai contoh, pegunungan Rocky di Amerika Utara juga terbentuk dari aktivitas orogenesa yang berkepanjangan yang dapat dilihat dari bentuk dan struktur geologinya. Menarik sekali. Sekarang kita akan membahas vulkanisme. Sisil, bisakah kamu menjelaskan tentang fenomena ini? Tentu saja, Lita. Mari kita mulai membahas apa itu vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan, biasanya melalui gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, magma yang terperangkap di bawah kerak bumi bisa mulai naik, menyebabkan tekanan yang dapat mengakibatkan letusan. Letusan gunung berapi bisa bervariasi, mulai dari yang kecil dan tenang hingga yang besar dan merusak. Jenis letusan ini tergantung pada viskositas magma dan gas yang terperangkap di dalamnya. Gunung berapi seperti Kilauea di Hawaii memiliki letusan yang lebih tenang, sementara gunung berapi seperti Mount St. Helens memiliki letusan yang eksplosif dan dapat menghasilkan awan panas. Saya ingin menambahkan bahwa letusan gunung berapi dapat memiliki dampak yang sangat luas. Letusan besar dapat mengeluarkan abu vulkanik ke atmosfer yang bisa mempengaruhi iklim global dan menciptakan musim dingin vulkanik. Ini bisa mengakibatkan penurunan suhu yang signifikan di seluruh dunia, seperti yang terjadi setelah letusan Krakatau pada tahun 1883. Selain dampak iklim, letusan gunung berapi juga dapat menciptakan lahan baru. Setelah letusan, material vulkanik yang kaya akan mineral dapat menciptakan tanah yang subur bagi tanaman. Proses regenerasi ini sangat penting untuk kesehatan ekosistem, terutama di daerah yang sebelumnya gersang. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi. Banyak komunitas di sekitar gunung berapi harus selalu siap menghadapi potensi evakuasi dan bencana. Oleh karena itu, pemahaman tentang aktivitas vulkanik sangat penting. Sangat informatif. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada penonton tentang hubungan antara fenomena ini dan kehidupan sehari-hari? Penting untuk memahami bahwa teori tektonik lempeng, orogenesa, dan vulkanisme bukanlah fenomena yang terpisah. Mereka saling terkait dan merupakan bagian dari siklus geologi bumi. Kita harus menghargai dan memahami kekuatan alam yang membentuk planet ini serta dampaknya terhadap kehidupan kita. Kita juga harus bersiap menghadapi resiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pendidikan dan pemahaman tentang resiko ini dapat membantu kita menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Aktivitas manusia seperti penambangan dan pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi proses geologis dan menyebabkan dampak negatif. Mari kita semua berkontribusi untuk menjaga alam agar tetap sehat dan berkelanjutan. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa bumi adalah rumah kita. Setiap proses perubahan yang terjadi di dalamnya juga berdampak pada kita. Kita harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih teman-teman. Materi kami cukup sampai di sini. Semoga memberikan wawasan yang berharga mengenai interaksi kompleks antara geologi dan kehidupan. Mari kita terus belajar, menghargai, dan menjaga bumi kita agar tetap seimbang dan indah. Terima kasih, sampai jumpa lagi.